Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini Guru akan menyampaikan materi pertama, pertemuan pertama kita pada materi teorema Pythagoras. Materi pertama yang akan kita pelajari di kelas 8 semester 2 adalah teorema Pythagoras. Oke, sebelum kita membahas tentang teorema Pythagoras, terlebih dahulu Pak Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat menemukan teorema Pythagoras. Yang kedua, siswa dapat menyatakan teorema Pythagoras dalam bentuk rumus. Ya. Oke, langsung saja kita bahas tentang teorema Pythagoras. Yang pertama, kita akan menemukan teorema Pythagoras itu. Oke, perhatikan gambar berikut. Kita lihat, perhatikan bahwa di sana ada 3 buah persegi. Dengan persegi pertama panjang sisinya A, persegi kedua panjang sisinya B, dan persegi ketiga panjang sisinya adalah C. Dan ada di tengah ada sebuah segitiga siku ya, dengan panjang sisinya A, B, dan panjang sisi nyerinya adalah C. Kita lihat bahwa daerah C, daerah persegi C ya, jika kita partisi atau kita bagi-bagi bagiannya dari luas persegi C ya, jika kita bagi-bagi bagiannya dan bagian tersebut kita pindahkan ke persegi A dan B, kita lihat maka akan menutupi seluruh daerah persegi A dan persegi B. Di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa luas persegi dari daerah dari persegi A ditambah dengan luas daerah dari persegi B itu akan sama dengan luas daerah dari persegi B. Yang kita tahu bahwa luas daerah dari persegi A itu adalah jika sisinya A panjang sisinya A, maka luasnya adalah menjadi A kuadrat. Begitu juga dengan yang B, berarti luasnya adalah menjadi B kuadrat. Begitu juga dengan C, persegi C berarti luasnya di sini adalah C kuadrat. Nah, dari sini kita peroleh ini akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Kita perhatikan bahwa persegi ini jika kita
kuadrat dikurangi B kuadrat. Itu ya, kuadratnya hilang jadi akar. Begitu juga yang D ini. Tapi untuk mencari B itu sama dengan akar dari C kuadrat min A kuadrat. Seperti itu ya. Semoga jelas penjelasan dari Pak Guru. Dan harus kalian ingat bahwa yang harus kita perhatikan adalah mana sisi miringnya ya. Sisi miringnya tidak harus di sebelah sini, nanti bisa segitiganya nanti terbalik. Jadi sisi miringnya itu adalah yang namanya sisi miring itu adalah berada di depan siku-siku ya. Ya, ingat, di depan siku-siku itu adalah sisi miringnya. Berarti kita lihat pertama ada siku-sikunya di mana, berarti di depan siku-siku itu adalah sisi miringnya. Oke, seperti itu ya, semoga dipahami. Baik, kita lanjut ke contoh. Oke, kita lihat contohnya.
gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung nilai x. Berarti ini yang dicari. Pertama kita lihat dulu yang miring yang mana. Yang miring, sisi miringnya adalah yang ada di depan sudut, berarti yang ini. Oke. Berarti yang ini ya. Yang ini miringnya. Berarti kalau kita mencari x ini berarti adalah x kuadrat sama dengan 326 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Gitu ya. Berarti x kuadrat, x nya sendiri sama dengan x kuadrat dulu. Nanti 26 ditambah 26 berarti 26 dikali 26 berarti 6 kali 26 6 simpan. sama
segitiganya. Yang kedua, tentukan panjang PR. Oke. Untuk menjawab soal ini, pertama kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu segitiganya. Kita gambar dulu segitiganya. Segitiga siku-siku, anggap ini segitiga siku-siku ya. Nah, siku-siku dengan siku-siku di P, PQF dengan siku-sikunya di P. Siku-sikunya kan di sini siku-sikunya, berarti di sini P-nya. Kalau R-nya setelah kita, kemudian di sini I, di sini R. Nah, ini segitiganya dan siku-sikunya di P. Selanjutnya kita ketahui kalau panjang dari PQ itu yang sebelah ini itu 12 cm, dan QR yang ini berarti di sini 13.
atau sama dengan 20 cm. Berarti panjang A nya sama dengan 20 cm. Seperti itu ya. Semoga dipahami penjelasan dari Pak Guru. Mungkin itu saja untuk materi pertama kita tentang teorema Pythagoras. Jangan lupa pelajari, jangan lupa latihan. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Ya, sekian. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.